warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ya, baik yang kami hormati Ibu dosen pengampu Ibu Nurul Jannah dan teman-teman yang kami sayangi dan yang kami banggakan. Baik, kami dari kelompok 4 mata kuliah Teologi Ekonomi akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman, secara umum berbisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan, di mana pendapatan itu akan digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Secara umum kita menggambarkan bahwa berbisnis adalah transaksi jual beli. Nah, berbeda jika kita berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala tidak dengan jual beli, namun dengan amal soleh dan beraktivitas ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fatir ayat ke-29 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang dianugerahkan kepadanya, baik secara diam-diam maupun kepadanya dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan bisnis yang tidak akan merugi. Nah, di sini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jika kita berbisnis dengan Allah, berniaga dengan Allah, maka kita tidak akan merugi. Berbeda jika kita berbisnis dengan sesama manusia yang memiliki banyak risiko dan juga ada rugi dan ada untungnya. Berbeda dengan Allah, Allah adalah zat yang maha kaya, lagi maha pemurah dan juga maha menepati janji. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemateri kedua yang dijelaskan oleh saya sendiri tentang etika dalam berbisnis. Menurut M. Quraisyhab, tolak ukur perbuatan seseorang baik dan buruknya mestilah merujuk pada ketentuan Allah, seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Namun untuk memahaminya, peran akal tidak dapat diabaikan. Dengan kata lain, akal memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan perbuatan baik dan buruk dengan tetap mengacu pada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, seperti keadilan, persamaan kebahagiaan dunia dan akhirat. Paling tidak, menurut Haidar, bagian ciri-ciri etika dalam Islam tersebut adalah: pertama, Islam berpihak pada teori tentang etika yang bersifat fitri. Artinya semua manusia pada hakikatnya, baik itu muslim ataupun non-muslim, memiliki pengetahuan fitri dengan yang baik dan buruknya. Moralitas dalam Islam yang didasarkan pada keadilan, yakni menempatkan sesuatu pada porsinya. Ketiga, tindakan etis itu sekaligus dipercayai pada puncaknya akan menghasilkan kebahagiaan bagi pelakunya. Keempat, tindakan etis itu bersifat rasional. Nama saya Dewi Manisa Rahab. Saya akan menjelaskan tentang beberapa prinsip dan ketentuan ekonomi dan bisnis Islami. Ekonomi dan praktik bisnis Islami sangat berkaitan erat dengan kaidah, syariat, dan akhlak Islam, sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahaminya dengan baik. Selanjutnya, bisnis atau ekonomi, bahkan semua ilmu dalam pandangan Islam, operasionalnya berpijak pada dua area. Pertama, prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dan ini bersifat langgeng, abadi, dan tidak mengalami perubahan. Kedua, perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana terbuka lapangan yang luas untuk menampung lebih baik dari hasil pemikiran dan budidaya manusia. Dan itu berarti ia bersifat sementara, karena apabila ada sesuatu yang lebih baik dimanapun ditemukan, maka ia harus menggantikan tempat yang lama yang tidak sebaik itu. Dan berikut ini petunjuk dari Allah yang perlu terus-menerus kita ingat agar terhujam dalam hati. Pertama, mengerjakan amal saleh dan saling menasihati serta menerima nasihat dari sesama manusia. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, gagal membukukan laba dan dalam bertransaksi dengan Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Quran Surah Al-Ayat 1-3. Yang kedua,
membaca Quran, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir, Surah 35 ayat 29. Seseorang yang berbisnis pasti paham pentingnya menginvestasikan waktu untuk menimba ilmu, berkonsultasi dengan coachnya, dan menginvestasikan kekayaan untuk kegiatan sosial. Mana ada pengusaha yang besar tanpa melakukan ketiga hal tersebut. Maka, jika ingin sukses berbisnis dengan Allah, kita perlu melakukan tiga hal itu. Yang ketiga, bersedekah atau mewakafkan harta untuk kepentingan umum. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Quran Surah At-Takhabun ayat 17. Mewakafkan kendaraan yang berjalan di garasi rumah misalnya untuk kepentingan masyarakat, entah untuk mengangkut orang sakit atau lainnya, mewakafkan bangunan sebagai sekolah atau panti asuhan, atau mewakafkan tanah untuk dibangun masjid di atasnya. Selain mendapat ganjaran pahala yang berlipat dan ampunan, wakaf juga bisa menjadi sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir bahkan setelah orangnya meninggal dunia. Masya Allah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.